Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode 12 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang silsilah dan kisah Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi yang diyakini dari bangsa Romawi dan menjadi teladan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup yang berat. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Al-Quran menyebutkan nama Ayyub setidaknya 4 kali, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 163, surat Al-An'am ayat 84, surat Al-Anbiya ayat 83, surat Shad ayat 41. Sedangkan kisahnya terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 83-84 dan surat Shad ayat 41-44. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Sedangkan dalam Tanakh dan Alkitab, kisah Ayyub tersebut disebutkan dalam kitab Ayyub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayyub. Orang itu soleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Baru Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Adapun secara nasab, para ulama sirah memiliki beberapa perbedaan pendapat mengenai nasab Nabi Ayyub. Ibnu Ishaq menuturkan, Ayyub berasal dari Romawi. Ia adalah Ayyub bin Mus bin Raza bin Aish atau Esau bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Dalam Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir menuliskan pendapat Ibnu Asakir yang menyebutkan bahwa ibu Ayyub adalah putri Nabi Lut alaihissalam. Sementara yang lain berpendapat ayah Ayyub termasuk salah seorang yang beriman pada Ibrahim saat ia dilemparkan ke dalam kobaran api namun tidak terbakar. Akan tetapi, pendapat yang masyhur diakui lebih benar di kalangan para ulama adalah pendapat yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Hal ini merujuk pada apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 84 bahwa Nabi Ayyub adalah keturunan Ibrahim. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ulama sirah kemudian menuliskan silsilah Nabi Ayyub alaihissalam adalah Ayyub bin Mus bin Raza bin Aish bin Ishaq bin Ibrahim bin Azar bin Nahor bin Seruh bin Rehu bin Peleh bin Eber bin Selah bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Nabi Ayyub alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Arami dan Amori yang berada di kawasan Hauran yang terletak di bagian selatan Syria dan bagian utara Yordania, dan diperkirakan hidup pada tahun 1540 sampai 1420 sebelum Masehi. Ibnu Katsir menuliskan bahwa Nabi Ayyub adalah orang yang kaya raya.
memiliki berbagai jenis harta, mulai dari binatang ternak, budak, hewan, tanah yang terbentang, dari Thaniyah sampai Hauran. Namun semua itu kemudian Allah ambil dari Ayub. Ia mendapatkan ujian pada tubuhnya. Tidak ada satupun anggota badan yang sehat tanpa penyakit selain hati dan lisan. Dengan hati dan lisanlah Ayub selalu menyebut-nyebut nama Allah. Semua ujian ini ia hadapi dengan sabar, mengingat Allah setiap malam dan siang, pagi dan petang. Diriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan Ayub adalah orang pertama yang terkena penyakit cacar. Nabi Ayub lama menderita sakit hingga teman dekatnya merasa jijik, kemudian diusir dari kampung halaman dan diletakkan di tempat pembuangan sampai di luar kampung. Semua orang menjauh dan tidak ada yang merasa iba kepadanya kecuali istrinya. Istrinya selalu menjaga hak Nabi Ayub, tidak pernah lupa dengan kebaikan-kebaikan dan kasih sayang yang dulu pernah ia dapatkan dari Nabi Ayub. Ia sering bolak-balik menengok Nabi Ayub, merawatnya dan membantunya untuk buang hajat. Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya mengutip pendapat ahli sejarah menuliskan bahwa istri Nabi Ayub tersebut adalah Rahmah binti Efraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Setelah lama merawat Nabi Ayub, kondisi istri Nabi Ayub mulai melemah dan harta bedanya kian berkurang, hingga bekerja pada orang lain agar mendapatkan upah guna diberikan kepada Nabi Ayub sekadar untuk mengganjal perut. Sang istri terus bersabar menghadapi ujian bersama Nabi Ayub. Tidak ada yang membantu dan menolong setelah sebelumnya hidup bahagia, penuh nikmat, dilayani orang-orang dan dihormati. Para mufasir berbeda pendapat terkait berapa lama Nabi Ayub tertimpa beragam ujian. Wahab bin Munabih menyatakan Nabi Ayub tertimpa ujian selama 33 tahun, tidak kurang dan tidak lebih. Sementara Anas bin Malik menyatakan ia diuji selama 7 tahun beberapa bulan. Ia ditempatkan di tempat pembuangan sampah milik Bani Israel. Hewan-hewan mengerumuninya hingga Allah memberikan jalan keluar. Sementara Hamid menyatakan, sebagaimana dikutip Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, bahwa Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan bertahan selama 18 tahun menghadapi ujian. Wallahu a'lam. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan, As-Sudi menyatakan daging-daging Nabi Ayub berjatuhan hingga tidak tersisa apapun selain tulang dan saraf. Ungkapan ini menandakan kondisi Nabi Ayub yang sangat kurus, seperti tidak ada lagi daging yang membalut tulangnya. Istrinya rutin datang untuk membawakan abu yang digunakan sebagai alas di bawah badan Nabi Ayub. Namun karena ujian tidak kunjung berlalu, istrinya berkata, "Ayub, andai engkau berdoa kepada Rabb-Mu agar diberikan jalan keluar." Kemudian Nabi Ayub berkata, "Aku hidup sehat selama 70 tahun. Lantas apakah bila 70 tahun berikutnya untuk aku habiskan dalam kesabaran karena Allah terasa lama?" Dan istrinya hanya menahan rasa sedih atas jawaban dari Nabi Ayub ini. Istrinya yang bekerja sebagai pembantu demi bisa memberi makan Nabi Ayub. Kemudian orang-orang tidak mau lagi menggunakan jasanya setelah tahu bahwa ia adalah istri Ayub. Mereka khawatir ikut tertimpa ujian seperti yang dialami Nabi Ayub sekiranya masih menggunakan jasa istrinya, serta khawatir akan tertular penyakit yang diderita Nabi Ayub. Akan tetapi, semua ujian yang menimpa justru semakin membuat Nabi Ayub lebih sabar, mengharap pahala, memuji dan bersyukur, hingga menjadi contoh dan keteladanan dalam kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Dalam tafsir At-Tabari juga disebutkan, setelah tidak mendapatkan seorang pun yang menerima jasanya, akhirnya ia menjual salah satu kunciran rambutnya pada seorang putri dari kaum terhormat
dengan imbalan makanan yang enak untuk dibawakan ke Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub bertanya, "Dari mana kau mendapatkan makanan ini?" Istrinya menjawab, "Itu dari upahku sebagai pembantu." Akan tetapi Nabi Ayub menolak makanan tersebut karena yakin ada yang ditutupi oleh istrinya. Keesokan harinya, istri Nabi Ayub juga tidak mendapatkan seorang pun yang mau menggunakan jasanya. Ia terpaksa menjual lagi kunciran rambut yang satunya dengan imbalan makanan. Kemudian ia bawakan ke Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap menolak makanan tersebut dan bersumpah tidak mau makan sebelum diberitahukan dari mana asal makanan itu. Dan akhirnya istrinya membuka kerudungnya. Saat Nabi Ayub melihat kepala istrinya yang habis rambutnya, ia berdoa, "Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang." Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir menuturkan dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Sungguh Nabi Allah Ayub bertahan dalam ujian selama 18 tahun. Ia ditolak kerabat maupun orang jauh, kecuali 2 saudaranya. Ia termasuk saudara-saudara dekatnya. Keduanya selalu menghampiri Ayub setiap pagi dan sore hari. Salah satunya kemudian berkata kepada yang lain, 'Demi Allah, kau tahu Ayub telah melakukan suatu dosa yang tidak pernah dilakukan seorang pun di antara seluruh manusia.' Temannya bertanya, 'Kenapa seperti itu?' Ia menjawab, 'Karena sudah 18 tahun ini Rabb tidak mengasihinya dan melenyapkan musibah yang menimpanya.' Saat keduanya datang menemui Ayub pada sore hari, ia tidak sabar untuk menyampaikan hal itu kepada Ayub. Ayub kemudian berkata, 'Aku tidak mengerti apa maksudmu. Hanya saja Allah mengetahui, aku pernah melintas di hadapan 2 orang yang bertikai. Kemudian keduanya menyebut-nyebut nama Allah. Aku lantas pulang ke rumah. Aku tebus sumpah kedua orang tersebut, karena aku tidak mau nama Allah disebut-sebut selain dalam kebenaran.' Nabi Ayub setiap kali membuang hajat, tangannya selalu dipegangi istrinya hingga hajatnya selesai. Suatu hari istrinya tidak kunjung datang, lalu Allah wahyukan kepada Nabi Ayub di tempatnya, 'Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.' Dan Allah pun sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami." Saat istrinya datang, ternyata Nabi Ayub tidak ada. Istrinya lama menunggu. Ayub kemudian datang dan istrinya melihat dirinya. Ayub pun menghampirinya. Ujian yang menimpa Ayub telah hilang. Ayub pun terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Setelah melihat Ayub dalam kondisi seperti itu, istrinya berkata, "Hai, semoga Allah memberkahimu. Apa kau melihat Nabi Allah yang tertimpa ujian itu? Demi Allah yang Maha Kuasa, untuk menimpakan ujian seperti itu, aku tidak melihat seorang pun yang mirip dengannya melebihimu. Andai saja dia sehat." Dan Ayub pun menjawab, "Ini aku orangnya." Ya, Allah telah turunkan mukjizat kesembuhan untuk Nabi Ayub. Allah kembalikan lagi ketampanan dan kekuatan fisik Nabi Ayub. Juga Allah kembalikan lagi kekayaan yang pernah dimiliki Nabi Ayub, yang habis selama dalam ujian yang dihadapi Nabi Ayub dengan sabar. Ibnu Abbas mengatakan, Allah mengembalikan harta benda dan anak-anaknya Ayub, dan Allah melipat gandakan jumlah mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, saat Allah menyembuhkan Ayub, Ia hujankan belalang emas kepadanya. Ayub kemudian memungut belalang-belalang emas itu dengan tangannya, lalu ia letakkan dalam bajunya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai Ayub, apa kau tidak puas?
Ayub menjawab, "Ya Rob, siapa gerangan yang puas dari rahmat-Mu?" Hadis riwayat Ahmad. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah mengembalikan usia muda pada istri Ayub dan membuatnya lebih cantik hingga melahirkan 26 anak lelaki untuk Ayub. Setelah itu Ayub hidup selama 70 tahun di Romawi, memeluk agama yang lurus. Setelah Ayub meninggal, mereka mengubah agama Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dia berwasiat agar putra-putranya melanjutkan tugasnya dalam berdakwah. Disebutkan bahwa putranya yang menerima wasiat bernama Haumal dan Bishr. Bishr bin Ayub inilah yang oleh sebagian besar ulama disamakan dengan Zulkifli, Nabi Allah. Ada banyak tempat yang diklaim dan diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tempat makam Nabi Ayub. Di Palestina, desa Deir Ayub dikatakan sebagai makam Ayub menurut kepercayaan setempat. Deir Ayub berada di sebelah tenggara kota Ramallah. Di Syria, kota Syekh Sa'ad di kawasan Hauran, diyakini bahwa sebuah gereja dibangun di situ pada bulan Maret atau Februari 384 Masehi, dan bahwa tempat itu dikenal sebagai kota Ayub. Menurut kisah Egeria, jenazah Ayub diletakkan di peti mati di bawah altar. Dan di Lebanon, umat Drus meyakini bahwa makam Ayub terdapat di pegunungan As-Sauf di Lebanon. Sedangkan di Oman, makam Ayub juga dikatakan terletak di pegunungan Qarah di luar kota Salalah di Arab Selatan. Wallahu a'lam bis-shawab.